Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ustadz Muhammad Arif, Guru Besar Al-Islam di SMP Muhammadiyah 5 Tulangan. Anak-anak sekalian kelas 7 yang berbahagia, hari ini kita ketemu lagi setelah kamu melaksanakan penilaian tengah semester. Gimana hasilnya? Puas dengan nilai yang sudah kamu terima kemarin, walaupun rapotnya berupa PDF dan dikirim ke WA kamu. Harapannya tetap semangat belajar apapun hasilnya, agar nilai kamu ke depan bisa lebih baik daripada PTS yang lalu. Kali ini kita akan belajar tentang bab 2, materi jujur, amanah, dan istiqomah. Ketiga sifat atau akhlak mulia ini harus kita miliki, karena ini adalah mencerminkan pribadi kita ketika kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Baiklah anak-anakku sekalian, tetap fokus untuk melaksanakan pembelajaran walaupun kalian hanya mendengar suara saya. Suatu saat kita akan berjumpa dan melihat bagaimana sosok Ustadz Muhammad Arif. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, anak-anakku sekalian kelas 7 yang berbahagia, pertama kita akan memahami dulu apa itu yang namanya jujur. Kalau dalam bahasa, pengertian secara bahasa, makna al-lughawi, jujur adalah lurus hati, tidak berbohong. Tetapi menurut pengertian yang sebenarnya, jujur adalah mengatakan sesuatu dalam segala permasalahan, baik melalui tindakan atau perkataan, apa adanya, tanpa ditambahi atau dikurangi. Nah, jadi itu makna jujur menurut pengertian secara maknawi. Jadi berbuat atau berkata tentang segala hal, perkataannya itu tanpa ada tambahan atau dikurangi. Seperti contohnya ketika kalian mendapat berita terjadi kecelakaan dan korban mengalami pendarahan. Itu keadaan yang sebenarnya, tetapi ketika kalian menyampaikan kepada orang lain, ditambah-tambahi, terjadi kecelakaan, korbannya kepalanya putus, kakinya terpisah dari badannya, berdarah-darah. Nah, itu adalah kalian menambah-nambahi. Nah, itu berarti kalian tidak jujur, tidak apa adanya. Nah, maka pengertian jujur adalah mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu dalam segala permasalahan apa adanya, tanpa dikurangi atau ditambahi. Nah, itu pengertian jujur secara maknawi. Kalau secara bahasa atau secara lughawi, lurus hati, tidak berbohong. Paham sampai sini pengertian jujur? Anak-anakku sekalian kelas 7 yang berbahagia, ada beberapa dalil yang menunjukkan perintah untuk berkata jujur atau berperilaku jujur. Di sini ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Rawahu At-Tirmidzi, salah satu perawi yang 7. Insyaallah hadisnya sahih, yang berbunyi at-tajirus saduqah al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada.
Jadi balasan bagi orang-orang yang senantiasa jujur, terutama bagi para pedagang, para pengusaha, ataupun siapa saja yang selalu berkata jujur apa adanya, berbuat jujur, maka kelak nanti ketika di hari kiamat mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Siapa itu para siddiqin? Yaitu sahabat-sahabat nabi, sahabat-sahabat rasul. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Kalian akan dikumpulkan bersama mereka dan para syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid ketika berperang melawan orang-orang kafir atau membela agama Allah. Insya Allah, kalau kita jujur dalam segala hal, apalagi ketika ujian, ketika UTS, kalian jujur, ya, insya Allah akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti ketika kita di hari kiamat dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Itu salah satu dalil tentang jujur. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada." Nah, itu nanti bisa dihafalkan ya. Jadi perintah jujur itu disampaikan oleh Allah melalui hadis dan juga di dalam Al-Quran juga ada. Di hadis lain atau dalil yang lain bisa kita baca dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga." Nah, ini. Jadi efeknya jujur itu sangat-sangat banyak sekali, baik di dunia maupun nanti ketika di akhirat. Jadi jujur itu selalu membawa kebaikan dan kebaikan selalu membawa ke surga. Ada yang mengatakan bohong untuk kebaikan. Tidak ada berbohong untuk kebaikan. Di mana-mana berbohong ya berbohong. Makanya jangan menganut prinsip saya berbohong Pak tapi untuk kebaikan. Tidak ada. Jadi tidak ada kebohongan yang membawa kebaikan. Kebohongan pasti membawa kepada kejelekan, kesengsaraan, dan kehinaan. Maka apapun kondisinya, tetaplah berkata jujur, bersikap jujur. Insya Allah semuanya akan membawa kebaikan. Dan insya Allah kebaikan itu juga akan membawamu ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, Allah berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Di dalam surah Al-Baqarah ayat 42, Allah telah menyampaikan, "Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Kamu tahu yang sebenarnya, maka jangan pernah menyembunyikan, mengurangi, atau menambahi kabar apapun, ucapan apapun, apalagi mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, sehingga membuat orang menjadi ragu. Akhir-akhir ini kita dengar ada istilah hoax, kabar hoax, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak jelas kebenarannya. Nah, itu adalah perilaku-perilaku setan yang bisa menimbulkan fitnah, menjerumuskan orang pada permusuhan. Maka jangan sekali-kali mendekati perkataan bohong, tapi hendaknya kamu senantiasa berkata jujur, berkata yang benar. Yang benar kita nyatakan benar, yang salah kita nyatakan salah. Qulil haqqo walau kana muron. Katakan yang benar walaupun itu pahit kamu rasakan. Saya kalau berkata benar nanti gini. Saya kalau berkata benar nanti akan dihukum. Itu resiko kamu dan insya Allah akan membawa kebaikan kepada kamu. Maka ini juga termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berkata jujur dalam semua perbuatan kita. Baiklah anak-anakku sekalian, masih bersama saya Ustadz Muhammad Arif. Sekarang kita
akan masuk kepada hikmah atau manfaat bersikap jujur. Banyak sekali manfaat dan hikmah dari sikap jujur. Insya Allah semuanya membawa kepada kebaikan untuk kita dan untuk orang lain. Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika dia masih muda sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan mendapatkan kepercayaan itu sangat sulit. Ketika orang dipercaya, kemudian dia khianat, insya Allah selamanya akan tidak pernah dipercaya lagi. Nah, makanya jaga kepercayaan dengan apa? Dengan senantiasa bersikap jujur apa adanya. Yang kedua, manfaatnya mendapatkan banyak teman. Kalau orang berteman dengan kita, insya Allah dia akan nyaman karena kita menyampaikan, berperilaku apa adanya, tidak menambah-nambah apalagi mengada-ada. Miskin tapi ngaku kaya, nah, nanti kan susah sendiri kamu. Akhirnya teman kamu ketika tahu bahwa kamu miskin tapi ngaku kaya akan menjauhi kamu. Nah, makanya orang yang jujur mendapatkan banyak teman. Karena apa? Dia bersikap apa adanya, senantiasa jujur, tidak menimbulkan fitnah. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah ini. Jadi orang kalau berkata benar itu akan tentram hidupnya, tidak selalu was-was. Coba saja kalian berbicara bohong, pasti akan was-was, ketakutan. Nanti kalau ketahuan bagaimana ya? Nanti kalau ketahuan bohong bagaimana ya? Nanti kalau ada benci gimana ya? Nah, semuanya akan menimbulkan kegelisahan hidup. Maka salah satu manfaat dari bersikap jujur adalah mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, masih tetap bersama saya Ustadz Muhammad Arif. Yang kedua, kita akan masuk kepada di antara salah satu akhlak al-mahmudah, sifat terpuji atau akhlak terpuji, yaitu amanah. Jadi amanah itu secara bahasa atau makna lughawi artinya terpercaya. Maknanya apa? Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab, pelin-pelan. Ketika diberi amanah untuk menyampaikan sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya, maka dia dijuluki sebagai orang yang tidak amanah. Maka kita akan belajar makna daripada amanah itu agar kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Jadi amanah itu adalah terpercaya, dapat dipercaya. Ketika orang percaya kepada kita, maka kita bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dipercayakan kepada kita. Jadi mari kita berusaha menjadi orang yang amanah. Artinya apa? Kita dapat dipercaya menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap semua amanah yang diberikan oleh orang lain. Contohnya apa? Ketika orang tua kita memberi amanah kepada kita untuk belajar di sekolah, maka kita gunakan kepercayaan itu dengan cara apa? Memanfaatkan kepercayaan itu dengan jalan belajar dengan rajin. Karena tanggung jawab tugas daripada seorang siswa adalah belajar. Kalau ada siswa kok tidak mau belajar, berarti dia tidak amanah. Orang tua kamu sudah membiayai kamu, mengeluarkan banyak uang untuk biaya sekolah, tapi kamu tidak menjaga kepercayaan itu. Dengan apa? Tidak pernah belajar, tidak berakhlak yang baik, tidak sopan kepada guru, pada orang tua. Berarti kamu tidak amanah, tidak tanggung jawab. Mari kita jauhi itu agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, masih berbicara tentang amanah. Di sini ada beberapa macam-macam amanah. Ya. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bentuknya?
Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka kita amanah, tanggung jawab. Karena itu merupakan perintah dari Allah. Ketika Allah melarang sesuatu, maka kita amanah. Kita jauhi, tidak melaksanakan larangan itu. Itu namanya amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan sholat 5 waktu, maka kita laksanakan sholat itu secara rutin dan tepat waktu, berarti kita menjaga amanah. Kalau Allah memerintahkan kita sholat tapi kita tidak sholat, sholatnya bolong-bolong, berarti kita menjadi manusia yang tidak amanah, tidak tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika Allah melarang kita bermalas-malasan. Lah kok kita malas-malasan, berarti kita tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika kamu dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Disuruh beli terasi, nah, kamu sudah berangkat, tapi tidak beli terasi, malah beli rokok. Nah, itu namanya kamu tidak amanah kepada orang yang memerintah kamu. Kamu diberi uang 100.000 untuk beli bakso 10 bungkus. Nah, kamu beli cuma 8. Yang 2 bungkus, kamu makan sendiri. Nah, itu namanya kamu tidak amanah. Nah, ini sikap amanah terhadap sesama manusia. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri sendiri. Ya. Di antaranya apa? Menjaga kesehatan. Pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Kok kita tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, itu namanya tidak amanah terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena ketika kita tidak memakai masker, tidak cuci tangan, hidup semaunya, berarti kita membahayakan diri kita, membahayakan kelangsungan hidup kita. Kalau kita sakit, nah, berarti kita tidak bisa menjaga amanah hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak memeliharanya dengan baik. Nah, makanya kita harus menjalani dengan hidup sehat, hidup bahagia, sejahtera. Dengan cara apa? Kalau orang tua, caranya apa? Mencari rezeki. Dengan rezeki itu bisa membeli makanan, menyekolahkan kamu. Dengan apa? Artinya diri sendirinya bisa terawat. Itu termasuk tanda amanah terhadap diri sendiri. Yang terakhir dari hikmah amanah dapat kita lihat, satu di antara daripada manfaat kita bersikap atau berperilaku amanah adalah dipercaya orang lain. Otomatis ketika orang lain memberi amanah kepada kita dan kita melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, pasti kita akan dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan antara sesama manusia. Kita bisa mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah amanah. Ketika kita amanah terhadap kepercayaan orang lain, maka kita akan mendapatkan banyak kepercayaan dari orang lain. Tetapi sebaliknya, ketika kita khianat, maka kita akan hina. Semua orang akan menjauh kita. Nah, itu adalah resiko yang kita tanggung ketika kita menjadi orang-orang yang khianat. Yang terakhir dari akhlak mahmudah atau sifat terpuji, akhlak terpuji yang kita pelajari pada hari ini, yaitu istiqomah. Istiqomah secara bahasa atau makna lughawi berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Ketika mengucapkan A, maka perilakunya juga A. Ketika mengucapkan B, perilakunya juga B. Ketika mengucapkan C, kok perilakunya A, maka dia tidak istiqomah, plan-plan, bengkak-bengkok. Nah, maka dalam hal ini kita akan belajar apa sih istiqomah itu. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan,
membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan. Ketika kita sudah mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita istiqomah dengan perkataan itu. Apapun yang terjadi, kita tidak pernah menggadaikan iman kita, tauhid kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat contoh beberapa sahabat Nabi. Ya, kita mengenal sahabat Bilal. Bagaimana sahabat Bilal disiksa begitu rupa, ya, dengan telanjang dada, ditaruh di atas batu hitam di bawah terik matahari yang sangat panas di padang pasir. Tapi apa? Dia tetap mengucapkan ahad, 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 Allah, Allah, Allah. Tidak merubah keyakinan dan keimanannya kepada Allah. Nah, ini artinya bersikap istiqomah. Kalau ada orang Islam yang mengaku dirinya Islam, iman kepada Allah, tetapi ketika ditimpa kelaparan, dia berpindah agama, dia gadaikan keyakinannya, berarti dia tidak termasuk orang yang istiqomah. Baiklah anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia, terakhir kita akan belajar tentang hikmah berperilaku istiqomah. Apa sih manfaatnya kalau kita menjadi orang yang istiqomah? 1. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Jadi tidak pernah ditimpa kesedihan dan ketakutan. Allah berfirman, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Mereka tidak pernah ditimpakan ketakutan dan kesedihan. Jadi ada janji Allah. Orang kalau istiqomah dengan keimanannya, taat kepada Allah, maka dijauhkan dari rasa takut dan sedih. Takut dengan apapun. Dengan orang, dengan kehidupan dunia, dengan ekonomi, apapun. Dia diberikan oleh Allah kekuatan dan kegembiraan selama menjalani hidup. Sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Kalau sedih tidak berlebihan, gembira juga tidak berlebihan. Itu adalah perilaku orang istiqomah. Tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Walaupun kondisi seperti ini, pandemi, sulit mencari rezeki, mencari penghidupan, tetap tenang. Karena apa? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Orang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bisabri wassalah. Nah, itu. Minta tolong itu kepada Allah melalui apa? Jalan sholat dan sabar. Insya Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ditimbulkan rasa takut dan sedih ketika menghadapi hidup di dunia. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia, semoga tetap sehat, tetap semangat. Yang terakhir, setelah kita mendengarkan paparan dari saya tentang istiqomah, tentang amanah, tentang jujur, ini ada beberapa tugas yang harus kamu kerjakan. Ya, kamu kerjakan, terus kamu kirim ke Google Kelas kamu, nanti bisa saya koreksi dan saya nilai. Yang pertama, berilah 2 contoh sikap jujur yang pernah kamu lakukan. Nah, kamu pernah bersikap jujur seperti apa di dalam hidup kamu? Yang kedua, berilah contoh sikap amanah pada Allah, pada orang lain, pada diri sendiri. Sesuaikan dengan apa yang saya terangkan tadi. Yang ketiga, berilah 2 contoh sikap istiqomah dalam hidupmu. Nah, silakan 3 tugas ini dikerjakan, kemudian kirim ke Google Kelas kamu. Baiklah anak-anakku sekalian berbahagia, terima kasih atas atensinya. Bisa ikut di pembelajaran jarak jauh di mata pelajaran Al-Islam kali ini. Kita berdoa semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Orang tua kita diberikan rezeki, diberikan kesehatan. Kita juga diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.